untuk AMRT tadi disebutkan telah naik, ya itu benar setelah mulai Maret itu trennya masih berlanjut. Kita perhatikan juga rumah juga masih mendukung walaupun masih tipis. Namun ini masih sesuai dengan masih di atas rata-ratanya ya untuk AMRT. Kedua juga untuk ASUS walaupun dia masih bertahan di area bawah, namun kita lihat untuk ASUS ini sudah masuk ke area jenuh jual. Jadi untuk ASUS ini ada potensi untuk membalikan arah atau terjadi reversal sinyal. Lalu untuk MAPI juga ini masih sama seperti AMRT, dia itu sudah saat ini sudah masuk ke area trennya tren bullish ya, artinya trennya masih tren naik, masih akan melanjutkan penguatan walaupun kemarin ini sempat mengalami pelemahan dan juga hari ini kita lihat mau terjadi koreksi. Kita anggap ini masih technical correction, namun jangka 1-2 minggu ini untuk MAPI masih on track, artinya masih ada potensi dia akan melanjutkan penguatan. Baik, nah kalau kita melihat PSBB sebelum dan juga sepanjang dilaksanakan kan dikatakan ini sektor retail yang berhubungan dengan bahan pokok atau kebutuhan pokok masih akan terus stabil karena tetap dikecualikan dan dibuka. Tapi apakah Anda melihat mereka juga benar-benar masih diuntungkan secara bisnis karena mereka dikecualikan atau sebenarnya tidak berpengaruh juga? Ada imbas negatif juga selama PSBB terhadap mereka? Harus dipisahkan antara retail yang mana. Jadi karena contoh seperti AMRT, dia ini kan lebih banyak membuka gerainya kan di masyarakat, artinya di lingkungan perumahan ataupun bukan hanya di mall ya, untuk Alfamart. Jadi ini jelas ketika dia dibuka tentu akan berpengaruh ke pemasukan mereka. Sedangkan saham-saham perusahaan seperti kayak Ramayana, Lipo dan Matahari yang lainnya itu kan lebih banyak bergerak di mall, dan mall itu ketika ditutup jelas dengan PSBB akan menunda revenue mereka dan juga profit mereka tentu akan tergerus dengan ditutupnya ini. Ini jelas berpengaruh. Jadi beberapa mendapat keuntungan, beberapa lagi jelas mengalami kerugian karena kan dia tidak bisa menambahkan revenue dengan menaikkan penjualan. Ini yang kita perhatikan. Namun dengan nanti dibuka, saya rasa mungkin akan ada perubahan dan juga semuanya akan bergerak positif untuk sektor retail, belum tentu dengan yang lain ya. Baik, masih terkait dengan tema reopening ekonomi. WHO sebenarnya sudah mewanti-wanti dengan sangat kalaupun akan ada pelonggaran atau pembukaan kembali, jangan kerannya dibuka lebar sekali. Indonesia menyambut dengan gembira reopening ekonomi agar roda perekonomian bisa bergerak lagi. Tanggapan pasar menurut Anda Mas mengenai Indonesia seperti apa sih dengan adanya wacana reopening ekonomi pada saat bersamaan WHO mewanti-wanti, hati-hati jangan terlalu longgar. Iya, euforia market investor terutama tentu akan menyambut positif ya, dan ini akan berlanjut dalam 1-2 minggu. Dan setelah itu baru kita lihat bahwasanya efek dari dibukanya ini tentu akan banyak beragam, terutama kita lihat ditutup ini kan berhubungan dengan COVID-19 ya, artinya virus corona ini masih mengancam. Ketika dibuka virus corona ini tentu akan kembali lagi. Kita tahu dari statistik menunjukkan bahwa ketika dibuka sedikit saja pasti akan jumlah yang terpapar itu akan naik. Dan jika dibuka saat ini, kita lihat aja di negara-negara lain yang lebih disiplin itu terjadi pelonjakan jumlahnya, dan ketika nanti terjadi jumlah yang melonjak, ini akan menunjukkan ke investor bahwasanya Indonesia ternyata masih belum bisa untuk dibuka seperti ini, dan investor tentu akan berhati-hati, kemungkinan mungkin akan kembali lagi dengan defensifnya kembali.